Baik, e-lovers ya. Kalau tadi saya sudah memberikan informasi bahwa saya juga akan kehadiran tamu spesial saya di siang hari ini bersama dengan bapak saya yang sudah lama nggak jumpa gitu ya. Karena memang beberapa tahun yang lalu saya sering sekali interview ataupun juga wawancara sama beliaunya ini. Sekarang ini sudah menjadi orang yang sukses di dalam dunia pendidikan, dan selain itu juga beliau ini menjadi seseorang pemerhati lingkungan. Siapakah dia, e-lovers? Saya sudah bersama dengan Bapak Profesor Suparto Wijoyo. Ini pun juga selaku Wadir 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, yang kita akan coba untuk ngobrol santai sebentar saja, refleksi peringatan Hari Lingkungan Hidup dunia. Kita langsung saja menyapa beliaunya di virtual e-station Surabaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, punya kabar? Station, ya kabarnya langsung di Station Surabaya. Kayaknya ini saya harus ada saingan berat ini. Yang satu ini hostnya profesor gitu. Beberapa hari yang lalu kan hostnya ini menjadi apa ya, pemandu acara di acara Harmoni kemarin itu ya. Iya ya, belajar dari teman-teman reporter, dari teman-teman radio, kan kita saling belajar dan saling membelajarkan. Dan kalau kita bisa saling belajar kan saling bisa menerima dan kita tidak merasa yang serba bisa. Tapi yang sangat saya ini Prof, menarik sekali di endingnya jenengan, ada parian-parian, pantun-pantun itu luar biasa sekali itu, Prof. Saya harus mengguru ke Profesor Suparto Wijoyo ini. Karena mengapresiasi Yai Mutawakil Allah itu kalau setiap acara pasti berpantun dan kalau Surabaya berpantun itu kan Melayu toh Mas ya. Itu kan Melayu kalau berpantun, tapi kalau kita orang Surabaya ya Jula Juli aslinya ya. Aslinya Jula Juli. Kayaknya harus dipandu, dikolaborasikan dengan ludrukannya gitu ya, Prof ya. Oh iya, kita ini kan kalau dalam bahasa Minang itu kan di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung. Gitu. Sama dengan acara sekarang di station, aku ya baru paham jenengan itu akeh media itu menandakan kreativitas dan manusia itu sebenarnya sentrifugal. Manusia itu semakin ada tantangan, semakin ada tekanan, itu pasti seperti kue gitu. Seperti adonan-adonan kue. Kalau adonan kue itu ditekan malah muncrat toh. Iya. Gitu. Jadi malah menebarkan berbagai kreativitas, berbagai inovasi. Untuk itu Tuhan mengajarkan hari ini dengan COVID-19, dengan pandemi itu sebenarnya sedang dilatih manusia ini untuk menghadapi tekanan-tekanan, dan siapa yang bisa survive, maka itulah yang layak untuk menjadi pemenang di hari ke depan dan gitu. Dan jenengan dalam situasi ini saya tanya saiki udah lama tak buat station ini? Alhamdulillah, Prof. Kita sudah tahun 2019 yang lalu di waktu dulu di Maijen Sungkono, kemudian pindah lagi tempatnya di Wisma Menanggal, and sekarang ini ya, Prof ya, di Cito Mall lantai 3 area Kede 27. Ini pun juga berkolaborasi bersama. Ngopi kalau gitu siarannya kalau ke studio, Boleh. Kapan jadi, gitu, lalu Prof? pas mendirikan terus pas rame-rame nih pilkada cocok lagu pinter jenengnya ini ya. Itulah dituntut kreativitas seperti yang disampaikan oleh Prof. Di masa seperti ini dituntut kita itu bukan kepepet ini berkreativitas gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa menampilkan sesuatu hal yang berbeda gitu ya, Prof ya. Iya. Oke. Dan hanya manusia yang memiliki tingkat adaptif yang bagus. Untuk itu kita kan harus bisa batasi, ya.
dengan beradaptasi, kemudian berkolaborasi dengan kreativitasnya sekarang ini. Ya, jadi orang-orang yang mau berkolaborasi, adaptif itu bukan berarti orang ini munafik pun, bukan. Ini tidak urusan di munafik. Orang yang mau beradaptasi itu mau mengembangkan kolaborasinya, dia paham tentang dirinya dan situasinya untuk survive. Dan survivitas itu bagian dari pelajaran yang sangat ilahi sebenarnya, yang sangat ilahi. Untuk itu apa? Adam diturunkan dengan berbagai kreativitasnya, kemudian melahirkan kita semua. Itu bagian dari produk kreativitas. Coba kalau Adam dan Hawa itu tidak ada kreativitas, tidak akan ada kita, nggak ada siaran juga hari ini, ya. Benar itu, Prof. Jadi saya juga harus mengguru ini. Ini harus dibimbing oleh Prof. Suparto Wijoyo, senior, host Surabaya. Ini di sini nggak pakai Prof. Ini belum Prof. Urusannya kompresor, prosesor ini ya. Ngobrol-ngobrol ringan soalnya. Kalau yang begitu akademik nanti di kampus, gitu kan juga wajib datang kalau di kampus. Nah, manusia dengan bekal kreativitas itu, tapi tetap ada batas-batas loh, Mas Johan. Yeah. Jadi ada batas-batas. Tidak boleh kreativitas tanpa batas. Kreativitas yang tanpa batas itu destruktif. Nah, yang destruktif itu tidak boleh. Maka kreativitasnya harus konstruktif. Contoh, Anda boleh bangun rumah dan kemudian rumah pakai batu bata. Batu bata itu bagian dari raw material yang dimana dia berasal dari natural resources, dari tanah liat, ono proses pembakaran, berarti kan ngambil lingkungan, ya kan? Kan ngambil lingkungan. Tapi tidak boleh destruktif. Tidak boleh destruktif. Anda perlu kursi, perlu meja, dan hari ini tak lihat tadi kok duduk ingin kursi dengan ini ya. Iya, betul. Itu di kursinya dari apa itu? Itu kayu apa logam itu? Kayaknya logam ya. Logam, betul, Prof. Logam itu juga berarti gitu. Ya, ada proses tambang. Sofanya ada proses tekstil. Ada proses industri. Tetapi kalau menjadi bermanfaat bagi kita dan lingkungannya tambah bagus, so kayak orang ini loh, jenengan tak rutin potong rambut bulanan toh. Iya, betul. Potong rambut bulanan itu, oke, potong rambut. Anggap saja bumi ini juga ada tatanan-tatanan rambutnya menjadi kekuatan energetik organisme kita. Oh, ada hutan-hutannya. Dipotong ya sekedar dirapikan tambang banteng sampai ya. Tapi kemudian kalau pemotongannya melebihi batas, justru motong rambut tidak motong rambutnya, langsung saat akarnya. Maka bukan rambut tidak tumbuh, tetapi kepala yang rusak. Maka sama soal hutan itu, ada saat-saatnya apakah hutan tidak boleh ditata? Oh boleh ditata, tapi jangan melebihi batas dan di luar kaidah ekosistem alam. Sama dengan jangan sampai kita melebihi dan tidak tahu diri. Contoh lagi, pakai sepatu enggak itu jenengan ini? Pakai sepatu, Prof. Pakai sepatu. Kalau sepatu yang dipakai itu misalnya kekecilan, sepatu jenengan kekecilan. Saya bertanya, sepatunya yang ditukar, diperbaiki, atau kakinya yang dikepras, dicocok sama sepatu ya? Kalau berpikir sehat, kan mesti lebih baik nukar sepatu daripada potong kaki, kan gitu. Jadi kalau kebijakan itu mau merusak ekosistem kan lebih baik kebijakannya yang diganti dong, daripada kakinya yang diamputasi atau dikepras untuk mencocokkan selera sang pembuat sepatu. Untuk itu cara buat sepatu, cara buat kebijakan negara
Jangan menurut selera kamu, gitu. Jangan menurut selera manusianya, tapi menurutlah pada selera ekosistem natural alam ini. Ya. Iya. Nah, Prof, kalau menurut Prof sendiri, ngaji model-model simbolik gini, ngaji model simbolik gini ini tengah malam mestinya. Iya. Mestinya tengah malam ini ya. Iya. Bisa dilihat waktu kapanpun juga kok, Prof. Nanti ketika sudah ini ready naik di YouTube-nya E-Station, pasti semua orang bisa melihatnya gitu, Prof. Oke. Prof, iya. Saya juga dengarkannya tengah malam aja di. Nah, Prof, kalau boleh tahu nih, Prof, dari lingkungan yang sekarang ini terjadi, kalau tadi kan Prof juga menyebutkan bahwa regulasi ataupun juga hal-hal yang lain itu pun harus mengikuti dari lingkungan hidup yang ada. Kalau Anda melihat sekarang ini, Prof, dari pengamatan Anda selaku pemerhati lingkungan yang dulu sampai sekarang masih melihat dan mengikuti perkembangannya. Ini bagaimana ini, Prof? Apakah lingkungan hidup kita ini makin menurun atau seperti apa, Prof? Mungkin Anda bisa sedikit menjelaskan gitu, Prof. Silakan, Prof. Iya, pertanyaan itu kan tidak dalam rangka ujian disertasi. Jadi untuk itu jawabnya juga ringan, gitu toh? Iya. Kalau untuk mengerjakan UTS, UAS mahasiswa berat gitu ya. Kita berpikir yang ringan-ringan begini. Hidup itu dan dunia ini sesungguhnya senantiasa dalam keseimbangan, ya, dalam keseimbangan. Oh, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada jelek, ada ganteng, pokoknya ada baik, ada buruk, semua ada di dalam tingkat keseimbangan. Kalau bisa ya itu memahaminya begitu. Oh, lingkungan ini apa semakin buruk, Cak? Maka saya selalu katakan dalam konteks pelajaran di mana saya ada, pasti saya akan menyatakan bahwa kondisi lingkungan kita semakin bagus. Contoh, setiap mahasiswa saya yang ngambil mata kuliah saya itu tak wajibkan untuk tanam pohon, kok. Tak wajibkan melakukan family gathering di bidang ekologi. Mereka harus melakukan itu dengan bukti-bukti dia bisa melakukan liputan. Maka saya katakan, kalau hari ini kalian saja sudah tanam pohon bersama keluarga, maka saya akan katakan bahwa lingkungan hidup saya lebih baik. Karena apa? Karena saudara bersama keluargamu, bersama handai tolanmu, melakukan family gathering, melakukan tindakan, sudah tanam pohon itu. Meskipun satu pohon yang kalian tanam, berarti ada kebaikan. Maka yang semula jumlah pohon itu 1 juta misalnya, sekarang sudah 1,1 juta. Nah ya, kalau 1.000 orang yang kita gerakkan bersama, maka sudah 1,1 juta kan gitu. Maka dalam konteks ini saya tekankan, kita sudah melakukan perbaikan ekologi. Maka lingkungan dalam konteks ini lebih baik. Tapi kalau kita ngomongkan, nah gimana ini tumbuhnya industri, tumbuhnya investasi, ada pertambangan, ternyata merusak ekosistem, merusak kawasan, di mana itu? Oh, di sebuah wilayah X ada pembabatan hutan. Saya katakan, maka di wilayah X itu kualitas lingkungannya semakin buruk. Oh, di wilayah X ada pertambangan tanpa reklamasi. Oh, wilayah itu dilakukan penambangan, tidak ada konservasi, tidak ada reklamasi, bahkan tidak ada jaminan reklamasinya, maka itu pasti lebih buruk. Tapi secara umum orang akan katakan di tingkat global bahwa kualitas lingkungan kita semakin buruk. Kesadaran akan kualitas lingkungan semakin buruk sudah kebaikan. Berarti harus ada gerakan global untuk menjadikan lingkungan yang lebih baik. Maka saya katakan apa? Bolehlah saat ini Anda katakan situasi lingkungan kita tidak baik-baik saja.
lingkungan kita tidak baik-baik saja, berarti esok hari kita harus sudah berbuat bahwa lingkungan kita baik-baik. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan kebaikan. Untuk itu dalam acara mendengarkan acara Station Surabaya ini misalnya, saya selalu pesankan, Pak Johan, coba, dengan bisa tarik nafas enggak sekarang? Oh, bisa. Bisa, Prof. Ini saya juga menarik bisa nafas. Tarik nafas. Oh, coba tarik. Coba tarik nafas. Tahan. Bisa tahan saja, enggak apa-apa 2 jam. Tahan 2 jam. Ya. Biasa tahan. Ngos-ngosan juga gitu, kita. Prof. Kita tidak akan pernah tahan. Jangankan 2 jam, 5 menit saja tidak tahan. Jangankan 5 menit, 2 menit saja kita tidak tahan. Ya, kita buat rata-rata, kita tarik nafas, bisa bertahan untuk tidak tarik nafas paling 1 menit, itu pasti berlebihan. Kita ini tarik nafas setiap 5 detik aja udah tarik nafas. Bahkan setiap detik kita tarik nafas. Kalau rata-rata kita mampu menahan tarik nafas itu 15 detik, ya kita kalau 15 detik misalnya, berarti jarak antara hidup dan kematian sesungguhnya hanya 15 detik. Tarik nafas bersama sekarang, tahan, dan ternyata kita hanya mampu menahan 15 detik, berarti jarak antara kehidupan dan kematian tidak lebih dari 15 detik. Berarti kehidupan yang berdetik-detik, bermiliar-miliar detik ini, bertriliun-triliun detik ke depan itu, ke depan esok hari itu, berarti bonus dari Tuhan tentang kehidupan. Kalau kita hanya mendapatkan bonus kehidupan, itu berarti karena kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu termasuk karena Tuhan menyediakan oksigen, dan oksigen itu dari pepohonan. Maka pertanyaan saya, sudahkah selama hidup kita ini, kita sudah menanam pohon sejumlah dari usia kita? Nah, saya ingin jenengan nomor biru, ayo. Ayo. Saya nggak enak kalau ngomong di sini usia itu. Ayo, misalnya umur 30, 30, 40, ya. 30, 40, 50 silahkan, dan seluruh pemirsa station misalnya Anda hitung, atau 70. Saya ingin bertanya, sudahkah kita berinvestasi 30 pohon selama ini? Pohon, bukan bunga. Coba kalau seluruh bangsa Indonesia setiap tahun menanam pohon itu di acara ulang tahunnya, dalam rangka memperingati ulang tahunnya, misalnya nanti saudara-saudara semuanya atau host ini di ulang tahun ke-35 nanam 35 pohon. Yang Anda 45 nanam 45 pohon. Yang 55 nanti nanam 55 pohon. Selesai kan urusan oksigen kita, urusan konservasi, urusan air bawah tanah, urusan jumlah pohon di Indonesia. Jadi kita menjadi bertanya, bagaimana bangsa ini tidak peduli tentang bonus kehidupannya, bukan bonus demografi yang saya bahas, bonus ekosistem kita yang sudah karena kasih Tuhan diberi keberlanjutan hidup kita. Masa yang kita hirup itu oksigen, sementara kita tidak pernah bersumbangsi untuk membangun pabrik oksigen, dan pabrik oksigen itu di pohon, dan pohon itu bisa kita tanam setiap ultah. Coba gerakan kita setiap ulang tahun kita menanam pohon sejumlah usia yang kita ulang tahun. Itulah pesan saya di peringatan hari ini. Karena apa? Kita harus paham Tuhan menciptakan lingkungan itu
mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Tapi lingkungan tidak pernah sanggup memenuhi keinginan satu kerakusan. Jadi yang menghancurkan lingkungan itu adalah sifat rakus manusia. Jadi ini ya Prof ya, untuk bisa menyeimbangkan lingkungan hidup itu kita harus bisa membuat pabrik oksigen itu agar antara keseimbangan ataupun juga polusi itu bisa seimbang ya dengan adanya pabrik oksigen itu, seperti halnya menanam pohon ya. Begitu ya Prof ya? Iya, dan setiap hari loh kita pakai sepeda motor, pakai mobil, dari rumah ke kantor, ke tempat-tempat ibadah, sambang-sambang keluarga. Berarti tiap hari kita ini menghasilkan emisi, menghasilkan pencemaran. Berarti kita semua ini kan potential polluter, jadi pencemar potensial. Yuk kita sadari, oh ternyata aku dewe ini yuk sebenarnya pelaku pencemaran. Karena kita sendiri itu dianggap menyadari diri kita pelaku pencemaran yang potensial ini, maka yuk kita juga menjadi pelestari lingkungan yang aktual, bukan yang potensial. Caranya apa? Yuk ulang tahunmu nanti tanam pohon. Itu saja, itu sederhana kok. Ulang tahun nanti tanam sejumlah pohon sesuai dengan umur yang diulang tahun. Untuk kalau di pasca uner gimana? Oh iya, kami kemarin setiap ada acara gitu tanam pohon. Sekarang station nanti ulang tahun yang keempat ya? Iya, 3. Oh, yang ketiga, Mbak Didi loh ya. Tanam 3 pohon itu kuning gone tuku pakis kono kan ya. Maka tukang-tukang penjual bibit pohon juga ada nilai ekonominya, dia bangga pilihan profesinya karena akan ada yang beli. Siapa itu? Reporter dari Station Surabaya. Kemudian nanamnya nggak harus di pekaranganmu, nggak harus di pekarangan rumah kita, tapi bisa juga dimanapun di fasilitas-fasilitas umum milik negara. Kita tinggal bilang, oh perhutani punya lahan segini, oh di pemerintah kota nek nanam 3 pohon ngono misalnya nih gone bunderan satelit ngono ya itu lho Mas asline ngono itu enteng ya Prof ya. Enteng umur teluan lho 3 pohon mangga yang besar-besar langsung ditanam di situ, bagus juga ya. Minta di taman-taman kota Surabaya, di sepanjang jalan kota Surabaya tinggal bilang dinas pertamanan gitu, atau penjaga-penjaga kebunnya, aku titip 3 pohon untuk kita tanam. Saya pikir kelihatannya sepele, tapi itu sumbangsi kita pada penjagaan ekosistem bumi. Terima kasih ya. Oke. Prof, mungkin terakhir dalam refleksi peringatan Hari Lingkungan Hidup 2000. Ini kan acara Kak Sojo ini. Ya, acara Kak Sojo. Ya. Nanti kalau lebih disengajanya lebih bagus. Oke. Ya, Prof, mungkin terakhir Prof, mungkin harapan yang ingin disampaikan oleh Prof dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2021 ini apa ini Prof? Silakan Prof. Ya. Kalau saya mengajak setiap hari tolong di checklist dalam hidup ini sebagai sebuah fakta integritas. Kebaikan apa hari ini nanti yang akan saya berikan kepada bumi Tuhan, kepada sesama, apa yang akan saya berikan? Waktu pulang, boleh tengah malam, boleh sore hari. Checklist itu kemudian didata. Oh, ternyata hari ini saya masih 0 untuk melakukan apa yang terbaik bagi bumi, apa yang terbaik bagi lingkungan, dan apa yang terbaik bagi sesama. Oh, atau paling tidak saya sudah 2 kebaikan. Apa itu? Tidak boros pakai air,
cuci tangan itu yo gak bendino, dalam arti apa? Setiap detik cuci tangan, pakai deterjen. Untuk itu apa? Hemat air. Ya, hemat air. Tanam pohon, nambah oksigen. Kurangi pakai deterjen. Ini kan ada COVID-19, rajin cuci tangan bukan berarti kalau pas pakai sabun Anda mau buka air, keran air, basahi tangan Anda. Tatkala mau ambil sabunnya, tutup keran airnya. Baru ngambil sabunnya sedikit. Baru kemudian diusap-usap itu jari tangan. Baru dipancurkan meneh, Mas. Wah, kayak arek-arek saiki ku, Mas yo. Iya. Dipancurno terus banyune ngambil. Jadi tidak mengerti tentang gimana. Dalam konteks semacam itu. Pelajaran sederhana. Tapi kalau 300 juta penduduk di kawasan Indonesia dan Fiji misalnya, melakukan itu, apa yang terjadi adalah keselamatan ekosistem. Perbuatan yang ringan tapi dilakukan berjuta dan ratusan juta orang, itu pasti menyelamatkan masa depan. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih Prof. Suparto Wijoyo yang sudah bersama-sama kita di e-Station Surabaya dalam peringatan atau refleksi peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia. Dan semoga apa yang diberikan oleh Pak Profesor ini yang luar biasa ini bisa mengena pada diri kita. Yang penting satu orang ini harus menanam sesuai dengan usia ya, minim ya Prof ya. Ini bisa menseimbangkan alam ya. Baik, terima kasih. Okay. Harus gitu. Baik, kalau terima kasih gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Kita ketemu di e-Station untuk ekologi. Pak Prof, mungkin bisa diulangi lagi Prof itu Prof. Silakan Prof, variannya. Nah, untuk gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Kita telah berjumpa siang hari ini sebagai bakti untuk ekologi NKRI. Terima kasih ya. Oke, Profesor, terima kasih waktunya dalam kesempatan kali ini, sukses selalu dan salam buat teman-teman pemerhati lingkungan yang ada di Surabaya ataupun juga di Universitas Airlangga Surabaya ya, Prof ya. Matur nuwun Prof, waktunya. Sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Baik, selamat siang Prof. Ya, itu tadi obrolan saya bersama dengan Profesor Suparto Wijoyo yang sudah bersama saya di e-Station, dan semoga dalam obrolan kita di saat ini bisa memberikan pemahaman ataupun juga pengertian untuk menjaga lingkungan hidup yang benar-benar bagus dan tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak bagus begitu e-lovers. Baik, kita teruskan kembali, jangan kemana-mana, tetap saja di e-Station Surabaya.